Gara-gara kekalahan ini, Grandmaster Erigaisi hanya menempati peringkat 4 klasemen sementara, sedangkan Grandmaster Arafin Citambaram memimpin klasemen sementara hingga berlangsungnya 8 babak turnamen Dubai Open 2022. Tinggal tersisa 1 babak lagi. Jika Grandmaster Arafin Citambaram berhasil memenangkan round ke-9, maka sudah dipastikan dia adalah juaranya. Oke, langsung saja akan kita ulas pertarungan antara Grandmaster Erigaisi menghadapi Citambaram. Di sini Grandmaster Erigaisi yang menggunakan catur buah putih memulai permainan dengan pion E4 dan dijawab pion C5 oleh Grandmaster Arafin Citambaram. Tentu saja pembukaan pertahanan Sisilia. Kuda F3, pion E6. Variasi Prancis tetap di dalam pembukaan pertahanan Sisilia. Pion D3, kuda C6. Pion G3, pion D5. Mengajak adu pion di petak pusat yang belum dipedulikan atau belum ditanggapi oleh putih. Putih memilih langkah pengembangan buah dengan kuda D2, kuda F6, gajah G2, gajah E7, rokade pendek oleh putih sama juga oleh hitam dengan rokade pendek, benteng E1, pion pukul pion dan pion pukul pion di E4, pion E5 dan kuda C4 mengancam pion hitam 2 kali sehingga menteri hitam dipindahkan ke C7. Kuda E3 dan benteng ancam menteri. Kuda D5 menutup ancaman benteng hitam terhadap menteri putih sekaligus mengancam menteri hitam dan gajah hitam. Melihat di sini posisi dari kuda hitam sangat dominan di petak pusat, maka harus dipukul. Kuda pukul kuda, pion pukul kuda. Di sini ada tempo ancam kuda hitam. Namun untuk sementara kuda hitam posisinya aman karena jika pion pukul kuda, maka benteng hitam pukul menteri putih. Maka di sini hitam semakin memanaskan pertarungan petak pusat dengan gajah E6. Kuda G5 ancam gajah 2 kali sehingga gajah pukul kuda dan gajah pukul gajah. Ada tempo ancam benteng hitam. Pion ancam gajah, lalu gajah mundur ke E3. Pion C4 dan di sini berani ya putih dengan pion pukul gajah. Tentu saja sudah memperhitungkan saat menterinya dimakan. Benteng pukul menteri dan benteng pukul benteng. Di sini menurut analisa komputer, walaupun putih sudah kehilangan menterinya, tapi situasinya remis sampai langkah ke-18 ini. Apabila kedua pemain terus melakukan langkah sempurna sampai akhir, maka pertandingan ini akan draw. Dan analisa komputer menyebut bahwa situasi di papan adalah plus minus 0. Oke, kita lanjutkan. Benteng D8 ajak adu benteng dan gajah C5. Benteng E8 dan pion C3. Benteng pukul pion lalu gajah D5 memaku benteng hitam yang sedang melindungi raja. Menteri melindungi benteng dan gajah pukul pion. Raja H8 atau maksudnya raja, H8 dan gajah pukul pion. Benteng E8, gajah C5. Pion E4, gajah ancam benteng. Benteng D8, gajah D5, lalu menteri G4. Gajah B3, langkah blunder dari putih yang membuat hitam secara posisi sekarang unggul plus 2. Untuk permainan sampai middle game, ini keunggulan yang cukup besar. Benteng pukul benteng,
benteng pukul benteng, dan pion H6. Gajah E3, lalu kuda E5. Benteng skak, raja pindah ke H7. Gajah F4, kuda D3, dan gajah E3. Kuda E5, gajah F4 langkah blunder lagi yang membuat Grandmaster Arafin Citambaram unggul secara posisi semakin telak dengan plus 5,1. Kuda skak, lalu raja G2. Kuda skak, raja F1. Kuda D3 dan gajah E3. Menteri F3, raja G1. Kuda E1 dan raja F1. Kuda G2, gajah D4. Pion E3, gajah skak, dan pion menutup ancaman skak. Gajah pukul pion skak, menteri pukul gajah, dan raja pukul kuda. Menteri pukul pion skak, dan raja H3. Menteri skak, raja menuju G4. Pion E2, benteng D7 ancam pion 2 kali, dan setelah menteri hitam pindah ke F8, tepat di posisi seperti ini, Grandmaster Arjun Erigaisi memutuskan untuk menyerah karena memang sudah sulit. Satu langkah lagi pion hitam akan promosi. Maka dari itu Grandmaster Arjun Erigaisi memutuskan untuk menyerah. Oke, menurut admin Tarigan Catur video kali ini cukup ya. Nantikan video-video selanjutnya. Tetap di Tarigan Catur Channel.